pasal 27 ayat 1 yang berbunyi semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ada ribuan pelanggar protokol kesehatan di tanah air sejak awal pandemi hingga kini. Bahkan banyak dilakukan oleh tokoh nasional, mulai dari artis hingga pejabat, tidak terkecuali menteri dan presiden. Akan tetapi waktu kita selama ini hanya habis dikuras untuk kriminalisasi pelanggaran prokes yang melibatkan terdakwa. Sandiaga Atta Aurel berdesakan saat promosi wisata. Netizen, hukum prokes hanya untuk HRS. Sebab kalau Habib Rizik dihukum, itu dia jadi parameter untuk yang lain yang pasti dihukum juga. Sebaiknya Habib Rizik dihukum supaya berlaku prinsip bahwa hukuman pada Habib Rizik akan diterapkan juga pada mereka pejabat-pejabat yang punya kasus setara dengan Habib Rizik, yaitu bikin kerumunan. Kasus corona melonjak, kata Luhut, kalau pemimpin tidak memberi contoh, dampaknya seperti ini. Begitu Habib Rizik dihukum, maka hukum itu harus merambat ke Kofifa, merambat ke Pak Jokowi, merambat ke beberapa menteri segala macam. Itu intinya. Kerja keras Budi Sadikin mengenai ini, walaupun dia lagi pusing ngadepin COVID, menaiknya eksponensial dengan adanya masuk varian Indian ini supaya kita juga sama-sama kesempatan ini berkaca. Inilah kesalahan kita rame-rame. Pemerintah sudah habis-habisan minta supaya kita jangan stay at home, tidak mudik. Kemarin kita rame-rame, ya ini sekarang buahnya. Jadi semua kita harus melakukan perenungan. Kalau kita sebagai pemimpin ini tidak memberikan contoh, ini dampaknya seperti sekarang ini. Banyak korban yang tanpa kita sadari langsung atau tidak langsung akibat kelakuan kita sendiri. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno bersama Atta Halilintar mengunjungi Desa Wisata Maria di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Salah satu daya tarik dari desa pertaniannya siap. Ini desa yang pangan siap dan tidak impor tidak ya. Sandiaga Atta Aurel berdesakan saat promosi wisata. Netizen, hukum prokes hanya untuk HRS. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno bersama Atta Halilintar mengunjungi Desa Wisata Maria di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Tiba di desa wisata, Sandiaga Uno dan Atta yang didampingi Bupati Bima Indah Darmayanti Putri serta rombongan mendatangi lokasi Umalenge, salah satu situs sejarah yang terletak di puncak Desa Maria. Kedatangan mereka pun disambut riuh para warga yang sudah menunggu, sehingga kerumunan yang besar pun tak dapat dihindarkan. Saat datang Sandiaga Uno, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah pun berdesakan dalam kerumunan tersebut. Menanggapi hal tersebut,
Netizen ramai berkomentar, selama bukan di Petamburan mah aman, tulis Cuan Tastik. Datang juga kabar dari Luhut Binsar Panjaitan, kasus corona melonjak. Kata Luhut, kalau pemimpin tidak memberi contoh, dampaknya seperti ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, buka suara perihal lonjakan kasus COVID-19 beberapa waktu belakangan. Hal itu disampaikan Luhut dalam konferensi pers, upaya peningkatan penggunaan PDN bidang alat kesehatan yang disiarkan secara virtual Selasa. Menurut Luhut, pemerintah sudah berupaya keras meminta masyarakat untuk tetap di rumah alias tidak mudik pada masa lebaran lalu. Namun, hal itu tidak terjadi. Oleh karena itu, ex-kepala kantor staf presiden itu pun mengajak semua pihak, terutama para pemimpin, melakukan renungan. Wali Kota Bogor Dr. Bima Arya dalam sidang kasus tes swab Rumah Sakit Umi juga memberikan kesaksian bahwa di Kota Bogor banyak terjadi pelanggaran prokes, tapi tak satu pun yang dipidanakan kecuali kasus Rumah Sakit Umi yang juga melibatkan saya. Bahkan juga memberi kesaksian bahwa dia dan stafnya tidak pernah melaporkan saya ke polisi, melainkan hanya melaporkan Rumah Sakit Umi. Serta Ketua Satpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridalla dalam sidang kasus kerumunan Mega Mendung pun memberikan kesaksian bahwa di Kabupaten Bogor pun banyak terjadi pelanggaran prokes, tapi tak satu pun yang dipidanakan kecuali kasus kerumunan Mega Mendung yang pun melibatkan saya. Bahkan juga memberi kesaksian bahwa ia tidak pernah melaporkan saya ke polisi, melainkan yang dilaporkan hanya soal kerumunannya. Jadi jelas, ketiga kasus pelanggaran prokes itu memang dirancang untuk mempidanakan saya, mengkriminalisasi saya, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa itu semua adalah kriminalisasi dan sekaligus diskriminasi untuk memenuhi syahwat pelampiasan dendam politik oligarki. Majelis Hakim yang mulia, selain itu, dalam skala yang lebih besar di tingkat nasional, kenapa kerumunan Presiden Jokowi di Kalsel dan NTT pada tahun 2021, serta kerumunan anak dan menantu Presiden Jokowi saat Pilkada 2020 di Solo dan Medan, yang semuanya merupakan pelanggaran prokes, tidak diproses secara hukum pidana. Begitu juga kenapa kerumunan rutin tanpa prokes anggota Watimpres Habib Lutfi Yahya di Pekalongan sejak awal pandemi hingga Oktober 2020 juga tidak diproses secara hukum pidana, termasuk kerumunan tanpa prokes sepanjang tahun 2001 yang dilakukan oleh Muldoko, Ahok, Raffi Ahmad, Hatta Halilintar dan lain-lainnya. Kenapa semuanya juga tidak diproses hukum pidana? Dan yang terbaru adalah kerumunan Ancol yang dihadiri 39.000 orang tanpa prokes di hari kedua Lebaran tanggal 14 Mei 2021 akibat putusan pemerintah mudik dilarang tapi wisata dibuka.